Inilah salah satu wilayah di dunia tersebut. Sekelompok orang bersenjatakan lengkap berpetualang dengan menggunakan kapal yang berlayar di atas pasir. Tiba-tiba malam itu ada sesosok makhluk buruk yang mengamuk muncul dari dalam pasir. Makhluk itu langsung menyerang kapal sehingga salah satu dari para petualang tewas tertusuk dan salah satu yang lainnya terjatuh dari kapal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul Monster Hunter, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2020. Disutradarai sekaligus ditulis oleh Paul W. S. Anderson, dibintangi oleh istrinya sendiri serta dibantu oleh aktor dan aktris lainnya. Film dimulai dengan menampilkan dunia yang kita kenal saat ini, di mana sekelompok pasukan keamanan PBB sedang dalam misi pencarian tim Bravo yang hilang beberapa waktu yang lalu. Tokoh utama kita, Kapten Artemis, mencoba menganalisa kejadian tersebut dengan mendengarkan rekaman terakhir dari tim Bravo. Mereka pun melanjutkan perjalanan setengah kilometer ke depan setelah mendapat laporan bahwa salah satu prajurit bernama Link menemukan sesuatu. Sepanjang jalan terdapat prasasti aneh dan tak biasa, namun sang kapten meminta mereka mengabaikan karena memang bukan bidangnya. Apa yang ditemukan Link adalah jejak ban Humvee dan MATV. Itu adalah kendaraan lapis baja seberat 10 ton. Sulit diterima kendaraan seperti itu bisa hilang begitu saja. Mendadak X melaporkan ada badai aneh yang sedang menuju ke arah mereka. Ya, menurut rekaman yang didengar Artemis, tim Bravo juga melaporkan tentang badai. Oleh karena itu, sang kapten meminta anak buahnya mundur dan tetap waspada karena mungkin saja musuh bersembunyi di dalam sana. Dengan cepat, badai menerjang dan menelan tim Artemis. Jangankan melihat musuh, melihat sekeliling saja mereka tak mampu. Sampai akhirnya kendaraan jatuh ke jurang dan sebuah kilatan menyambar. Setelah beberapa penglihatan yang terlintas, para prajurit itu pun terbangun dan menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah padang pasir dengan sebuah struktur atau bangunan dikelilingi badai yang terlihat dari kejauhan. Ternyata struktur tersebut tidak ada di dalam peta. Kompas dan GPS tidak berfungsi, begitu pula dengan alat komunikasi, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana lokasi mereka saat ini. Satu-satunya harapan adalah kendaraan yang masih berfungsi. Artemis memerintah X naik ke gundukan untuk memeriksa sekitar, dan sangat mengejutkan, akhirnya mereka menemukan tim Bravo yang hangus terbakar. Menurut Link, itu akibat dari flamethrower atau pelontar api. Tapi Artemis tidak sependapat karena kondisi mayat jauh lebih buruk daripada terkena napalm, bahkan mampu melelehkan pasir menjadi kaca. Banyaknya selongsong peluru menjelaskan sempat terjadi perlawanan, tapi tak ada satu mayat musuh pun yang ditemukan, dan itu sangat aneh, kawan. Perjalanan pun dimulai 20 km ke arah gundukan, seperti di dalam peta. Meski memang tidak sesuai, tapi hanya itu satu-satunya pegangan mereka selain matahari. Artemis menyadari perasaan takut dan bingung yang dialami pasukannya. Oleh karena itu, dia mengajak semuanya bernyanyi untuk membangkitkan semangat. Sampai akhirnya nyanyian itu terhenti karena mereka melihat tulang yang sangat besar, bahkan mungkin ukurannya lebih besar dari dinosaurus. Sebuah anak panah menancap pada tulang dan mengeluarkan bom asap. Ternyata itu berasal dari pria di atas bukit. Para prajurit langsung memberondongnya dengan senjata. Sadar bahwa itu adalah sebuah aba-aba, sang kapten pun meminta anak buahnya menghentikan tembakan. Lalu tiba-tiba seluruh daratan bergetar, diikuti dengan datangnya gelombang pasir yang di dalamnya ada monster raksasa yang mengerikan. Tidak tanggung-tanggung, monster itu langsung menghempaskan kendaraan lapis baja. Kulitnya yang tebal, tidak mempan terhadap peluru, bahkan ledakan grenade hanya membuat monster itu pusing dan semakin marah. Dua tentara, yaitu X dan Stellar, telah menjadi korban. Si pria pemanah mencoba membantu dengan panah ledakan, tapi monster itu tidak memperdulikan dan masih terus melakukan pengejaran. Sampai akhirnya para tentara berlindung di dalam gua. Lalu karena hari mulai gelap, makhluk itu pun kembali ke dalam pasir.
Tentu saja peristiwa tersebut membuat seluruh prajurit bertanya-tanya akan makhluk yang mengejar mereka, dan apakah makhluk seperti itu ada di bumi. Menurut sang kapten, tidak ada gunanya mencari tahu asal makhluk itu. Artemis meyakinkan anak buahnya untuk terus berjuang dengan memanfaatkan senjata apapun yang dimiliki, karena hanya itu satu-satunya cara untuk bertahan minimal sampai alat komunikasi kembali berfungsi. Tiba-tiba saja wanita itu ditangkap dan disengat oleh makhluk penghuni gua. Meskipun tidak terlalu tangguh, tapi ternyata jumlahnya sangat banyak sehingga Ling terpaksa meninggalkan sang kapten setelah mengetahui jantung wanita itu sudah tak berdetak. Kembali pria pemanah mencoba membantu, tentunya dengan tidak mengabaikan keselamatannya sendiri. Satu persatu para prajurit dimangsa dan akhirnya makhluk serangga itu kembali untuk menyengat Artemis yang baru terbangun. Beberapa waktu kemudian, Artemis terbangun dan melepaskan diri dari selaput yang mengurungnya. Ternyata itu adalah sarang monster serangga. Di sana wanita itu juga menemukan mayat Dash dan juga Marshall dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah mengumpulkan beberapa peralatan, Artemis bertemu dengan Ling. Pria itu mengaku merasakan sakit di sekujur tubuhnya, sangat mengejutkan. Ternyata tubuh Ling dijadikan inang untuk meletakkan telur-telur monster serangga. Tiba-tiba saja Ling ditangkap. Dia meminta sang kapten pergi melarikan diri karena sudah tidak ada harapan bagi Ling untuk hidup. Artemis pun segera berusaha keluar dari lubang. Meskipun sempat tertangkap, tapi wanita itu tidak menyerah. Dia menggunakan semua benda yang ada sebagai senjata, termasuk peluru, sampai akhirnya berhasil memanjat keluar. Untungnya para serangga itu adalah makhluk nokturnal, sehingga sinar matahari membuat mereka takut. Artemis mulai menjelajahi tempat itu, melihat sekeliling yang sebagian besarnya adalah padang pasir, kecuali satu tempat di mana terdapat struktur yang diselimuti badai. Itulah yang menjadi tujuannya kini, namun pastinya tidak akan mudah karena ada monster ganas yang akan datang setelah mendengar getaran sekecil apapun di atas pasir. Haus, itulah satu-satunya kendala terbesar Artemis saat ini. Di celah bebatuan dia menemukan genangan air, tapi aroma busuk membuat wanita itu mengurungkan niatnya. Pencarian pun berlanjut ke sebuah kapal yang hancur. Mendadak wanita itu diserang oleh pemanah. Pria itu mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, sehingga terjadilah pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh pria pemanah karena kondisi Artemis yang terluka. Karena hari mulai gelap, pria itu pun mengikat dan menyeret Artemis ke bunkernya. Tak lama kemudian, para serangga pun keluar dari sarang. Mereka mengetahui keberadaan si pemanah dan berusaha melubangi batu untuk menerobos masuk ke bunker. Sepertinya bunker si pemanah lah tempat teraman saat ini, dengan makanan dan minuman seadanya. Artemis hanya diam memperhatikan apa yang dilakukan pria itu sambil terus berusaha melepaskan tali yang menjerat tangannya. Keesokan paginya ketika pria itu lengah, Artemis langsung melancarkan serangan sehingga berhasil melumpuhkannya. Namun ternyata pria itu cukup tangguh. Amarahnya seketika meledak ketika Artemis berusaha menghancurkan dua berhala yang digunakan untuk berdoa. Kembali terjadi pertarungan dan kali ini jauh lebih epik dari sebelumnya. Dua orang itu bertarung dengan sekuat tenaga sampai-sampai pria pemanah terjatuh ke dalam lubang serangga dan membuat makhluk itu berdatangan. Merasa sudah cukup lelah dengan pertarungan yang tidak ada artinya itu, Artemis langsung menolong si pemanah, melepaskan ikatan dan memberikannya coklat. Siapa pula yang bisa memungkiri kenikmatan makanan itu? Pria pemanah sangat berterima kasih dan sebagai gantinya dia memberikan Artemis sebotol air. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu struktur. Tapi sebelum itu, mereka harus menaklukkan monster pasir yang disebut Diablos. Artemis dan si pria pemanah berkomunikasi ala kadarnya dengan kombinasi bahasa isyarat. Si pemanah memiliki ide cemerlang, yaitu melumpuhkan Diablos dengan bisa makhluk serangga yang disebut Nersila. Itu merupakan cara yang cerdas, tapi mungkin Artemis tidak akan suka dengan rencana si pemanah untuk mendapatkan bisa tersebut. Ya, wanita itu dijadikan umpan, bernyanyi di tengah-tengah wilayah Nersila untuk memancing makhluk itu. Kemudian si pemanah muncul dengan menggunakan pedang besar yang tidak umum untuk melepaskan sebuah serangan pemungkas.
Lain kali kau yang akan menjadi umpan, teriak Artemis kesal. Malam harinya mereka mencoba mengenal satu sama lain. Pria pemanah menyebut dirinya sebagai hunter atau pemburu. Lalu pria itu pun berdoa menggunakan dua berhala yang kemungkinan menggambarkan keluarganya. Dan hunter juga menyebutkan sebuah nama yaitu Ratalos. Racun saja tidak akan cukup. Mereka juga harus menyiapkan sebuah jebakan dan umpan. Selain itu, Artemis diberikan senjata panah tangan dan pedang api serta dilatih bagaimana cara menggunakannya. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana Artemis dan Hunter akan menghadapi Diablos. Diawali dengan dilontarkannya sebuah tong, kemudian Artemis dan Hunter berlari ke arah yang berlawanan. Sangat disayangkan, ternyata tidak mudah untuk memperdaya makhluk itu. Bahkan setelah matanya terkena panah beracun sekalipun dan ditembak dengan menggunakan roket launcher, Diablos masih tetap berdiri dan mengamuk. Secara diam-diam, Hunter memanjat ke atas kepala Diablos dan menancapkan pedang di antara tanduk yang merupakan titik lemah makhluk itu. Lalu setelah Hunter dihempaskan, kini giliran Artemis yang melanjutkan. Wanita itu menggunakan pengaitnya untuk melompat ke atas kepala Diablos, lalu menusuk lebih dalam, hingga akhirnya sang monster ganas tewas. Ini saatnya melanjutkan perjalanan ke struktur, tapi Artemis tidak akan meninggalkan rekan seperjuangannya. Sepertinya Hunter terhantam cukup keras, sampai-sampai tak sadarkan diri. Namun Artemis tidak ingin membuang-buang waktu. Dengan seutas tali dan sepotong sisik Diablos, wanita itu memulai perjalanan sambil menarik rekannya. Karena badai semakin kuat, Artemis memutuskan untuk mendirikan tenda sambil mengobati Hunter. Keesokan paginya, pria itu terbangun dengan wajah kesal. Mungkin ini berhubungan dengan mimpi. Mungkin Hunter mengira bahwa dirinya telah mati sehingga bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang tapi aman, dua jagoan kita pun tiba di sebuah oasis. Di sana, mereka bertemu dengan sekelompok monster Apseros yang menyeramkan tapi cukup ramah. Ya, monster yang satu ini adalah jenis herbivora. Siapa yang akan tahan melihat danau yang begitu jernih dikala dahaga melanda? Hunter langsung mempersilahkan Artemis minum sambil secara diam-diam menjadikannya umpan untuk memancing monster yang menjadi santapan makan siang. Artemis boleh merasa marah, namun tak bisa dipungkiri, aroma dan rasa monster yang disebut Seplos membuat selera wanita itu tergugah. Malam harinya ketika Hunter berdoa, tiba-tiba sesosok makhluk terbang melintas di atas mereka. Pohon-pohon pun mulai terbakar, membuat gerombolan Apseros berlari ketakutan. Ratalos. Lagi-lagi Hunter menyebut nama itu, lalu segera melarikan diri. Sangat disayangkan, Artemis tidak sengaja terjatuh. Untungnya seorang pria muncul dengan kapak api dan secara tidak langsung mengajarkan Artemis bagaimana menyelamatkan diri. Jangan buru-buru berterima kasih. Sangat mengejutkan, pria itu berbicara bahasa yang sama dengan Artemis, dan perkenalan singkat ditutup dengan sebuah pukulan yang mendarat di wajah Artemis dengan tepat. Artemis dirantai serta dikurung oleh kelompok petualang, dan ternyata Hunter adalah anggota dari kelompok tersebut. Wanita itu benar-benar kecewa dan kesal karena dikhianati rekan seperjuangan, namun menyerah bukanlah pilihan karena jalan pulang harus segera ditemukan. Setelah berhasil keluar dari kurungan, kini Artemis membutuhkan senjata. Pisau dapur mungkin bisa menjadi pilihan utama, namun tiba-tiba seekor kucing murka mengejutkannya. Sebutannya Paliko. Hunter menghampiri dan mengajak Artemis bertemu sang pemimpin yang selanjutnya kita sebut Admiral atau Laksamana. Orang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah pria yang meninju wajah Artemis. Hunter telah menjelaskan semuanya dan kini Admiral pun harus meminta maaf karena salah menilai Artemis. Tapi daripada maaf, mungkin penjelasan akan lebih dibutuhkan. Artemis ingin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang membawanya ke dunia ini. Jadi alkisah, sang Admiral mengakui bahwa dirinya merasa takut dengan dunia Artemis dan apa yang bisa dilakukan terhadap dunia baru. Artemis bukan orang pertama
pertama yang datang. Karena dahulu kala juga pernah ada yang berhasil menyeberang ke dunia baru, dan itulah alasan mengapa Admiral bisa berbicara dengan Artemis. Admiral yakin jawaban dari pertanyaan Artemis ada di struktur yang menjadi tujuan. Mereka menyebutnya menara langit atau Sky Tower. Kabarnya peradaban kuno menciptakan Sky Tower untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Kini peradaban tersebut telah musnah akibat teknologinya sendiri. Mungkin ada hubungannya dengan dunia Artemis, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, dahulu kala sempat terjadi bencana ketika gerbang terbuka. Itulah tujuan kelompok Admiral, memastikan bencana tersebut tidak terjadi lagi dengan menyelidiki Sky Tower. Tapi tentunya itu tidak akan mudah karena ada Rathalos yang menjaganya, makhluk paling menakutkan dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Keesokan paginya, Artemis memutuskan ikut bersama kelompok Admiral untuk menyelidiki Sky Tower sekaligus membunuh Rathalos, karena mungkin saja wanita itu bisa menemukan jalan pulang ke dunianya. Beberapa waktu kemudian, setelah mendaki bukit yang terjal, akhirnya mereka tiba di Sky Tower. Admiral yakin lava menjadi sumber energi untuk menjalankan mesin yang berada di dalam menara, dan sepertinya Sky Tower jugalah yang mengendalikan badai, yang mana kemungkinan membuka portal ke dunia Artemis. Setelah memeriksa sekitar dan mengetahui keberadaan Rathalos, para pemburu pun bersiap di posisi masing-masing. Beberapa di antara mereka tewas terbakar, kemudian Rathalos pun menampakkan diri. Sesuai dengan yang diceritakan Admiral, monster yang satu ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya besar dan mampu terbang, tapi juga memiliki nafas api. Terus berlindung dan bersembunyi bukanlah solusi. Ada yang bilang pertahanan terbaik adalah menyerang. Oleh karena itu Artemis memulai serangan dengan dibantu Admiral, Hunter, dan para pemburu. Serangan brutal Artemis benar-benar membuat monster itu marah. Menyadari Rathalos sedang menyiapkan nafas apinya, Artemis pun nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Sangat mengejutkan, saat terbangun Artemis sudah kembali ke dunianya. Ya, Kapten Natalie Artemis langsung dijemput oleh para tentara yang kebetulan sedang berpatroli di wilayah tersebut mencari keberadaan dua tim yang hilang termasuk tim Artemis. Sangat disayangkan, sang kapten tidak bisa menjelaskan apapun karena perpindahan dunia membuat pikirannya terganggu. Lalu tiba-tiba portal kembali terbuka yang mana kali ini mendatangkan malapetaka. Ya, Rathalos muncul dan langsung menghancurkan pesawat. Tidak sampai di situ, dia juga menyerang seluruh pasukan angkatan darat dan pesawat sentri. Semua dihancurkan dalam hitungan detik. Hanya ada satu pilihan bagi Artemis, yaitu melawan. Wanita itu melakukan sesuai dengan arahan Admiral, menyerang sayap untuk membuat Rathalos marah. Lalu ketika Rathalos hendak menyemburkan api, Artemis langsung menembakkan peluru flare gun ke dalam mulut makhluk itu. Meskipun Rathalos masih mampu bertahan, bantuan tak terduga datang dari seorang rekan. Akhirnya, dengan tembakan dan ledakan bertubi-tubi, Rathalos, monster yang nyaris tak terkalahkan, kini benar-benar tumbang. Artemis cukup terkejut dengan kemunculan Hunter dan juga Admiral, tapi dia juga sangat berterima kasih. Admiral menjelaskan bahwa dirinya dan Hunter datang membantu karena tidak ingin monster dari dunia baru mengacaukan dunia lain. Rathalos hanyalah permulaan, karena akan ada lebih banyak lagi yang datang jika Sky Tower tidak dihancurkan. Tapi sebelum itu, mereka harus mengalahkan monster terbang lain yang jauh lebih ganas dan tentunya lebih kuat, yaitu Gore Magala. Film pun ditutup dengan menampilkan Paliko yang datang dan ikut membantu dalam pertempuran. Lalu ada seorang misterius yang menyaksikan pertarungan tersebut dari atas menara.
Apakah Artemis bisa menghancurkan Sky Tower dan menghentikan kekacauan yang melanda dua dunia? Lalu, siapakah orang misterius tersebut? Teman atau lawan? Dan tamat. Mungkin buat para gamer, judul film ini bukanlah sesuatu yang asing lagi. Ya, film ini adalah adaptasi dari salah satu seri game terpopuler Capcom dengan judul yang sama, yaitu Monster Hunter. Saya akui, visual effects-nya benar-benar luar biasa memanjakan mata. Ditambah lagi, aksi-aksi yang cukup seru, tanpa adegan dewasa ataupun sadis, film ini sangat cocok ditonton bersama keluarga.